Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada Bapak Ibu, Jemaat GSKI Betani, Nginden, Manyar, Citra, Sukomanunggal, dan cabang-cabang sekota di Surabaya dan sekitarnya. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu di dalam acara Masih Ada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi rema buat kita pada hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengetahui keduanya sebagai pengikut Kristus. Tema firman Tuhan yang ingin saya berikan kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan pada hari ini adalah, stop beritakan virus, saatnya kita beritakan Kristus. Di tengah mewabahnya virus COVID-19 ini, seringkali anak Tuhan ikut larut dan terbawa untuk memberitakan bagaimana kedahsyatan virus ini saat ini melanda dunia. Sehingga kita lupa tugas utama kita sebagai pengikut Kristus. Yesus berkata di dalam Matius pasal 28, ayat 18 sampai 20, di situ dikatakan, lalu Yesus mendekati mereka dan berkata, segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepadaku. Oleh karena itu pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah mereka, dan ajarkanlah segala sesuatu yang sudah kuajarkan kepadamu. Dan terlebih Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Tugas orang percaya hari ini di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, yang dibutuhkan adalah juru selamat, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Petrus dan Yohanes dikatakan, pada saat mereka sedang memberitakan firman Tuhan di depan bait Allah, mereka menemukan seorang yang sedang sakit lumpuh sejak lahirnya. Tetapi oleh kuasa nama Yesus, Petrus berkata, demi nama Yesus orang Nazaret itu, bangkitlah dan berjalanlah. Lalu orang yang lumpuh sejak lahir itu menerima kesembuhan mujizat dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi apa yang Petrus dan Yohanes lakukan pada saat itu ditanggapi dengan tidak baik oleh imam-imam, kepala bait Allah dan orang Saduki. Lalu Petrus dan Yohanes ditangkap lalu dipenjarakan. Keesokan harinya mereka diperhadapkan kepada sidang-sidang tua-tua imam-imam, kepala ahli Taurat dan orang Saduki. Lalu mereka ditanya dengan marah. Mereka berkata, kenapa engkau memberitakan bahwa ada kebangkitan setelah kematian? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi Petrus menjawab dengan berani. Apakah keberanian yang datang daripada Petrus itu disebabkan oleh karena kekuatan dari diri manusia? Tidak, firman Tuhan berkata di dalam Kisah Rasul 4 ayat 8, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Semua jawaban yang diberikan oleh Petrus melalui kebenaran firman Tuhan kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat orang Saduki adalah berdasarkan firman Tuhan. Tetapi itu pun bukan datang daripada diri Petrus. Kita tahu Petrus sebelum hari Pantekosta, dia menyangkal Yesus Kristus sampai 3 kali oleh karena dia ketakutan. Tetapi setelah pencurahan hari Roh Kudus, di situ dikatakan Petrus dengan berani menyampaikan Injil kebenaran, Injil keselamatan, bahwa manusia hanya bisa diselamatkan oleh satu nama, yaitu pribadi Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak pernah memberi kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini dunia sedang membutuhkan kabar keselamatan. Dunia sedang membutuhkan kabar baik. Di saat-saat seperti ini, tidak sedikit anak-anak Tuhan yang ikut menyebarkan kabar hoax, bahkan
Ada beberapa anak Tuhan saling menghujat di media sosial. Ada beberapa hamba Tuhan yang saling menyerang satu dengan yang lain. Di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang membutuhkan yang namanya kabar baik, kabar kebenaran, kabar sukacita, kabar keselamatan. Tetapi anak-anak Tuhan ikut menebar bukan virus COVID-19, tetapi virus kebencian, virus kedengkian, virus iri hati. Bapak Ibu yang dikasihi, stop beritakan virus yang demikian. Mari kita beritakan, saatnya kita menyampaikan bahwa ada satu nama yang mampu menolong, yang mampu menjaga, yang mampu melindungi, bahkan mampu menyembuhkan dari segala sakit penyakit, yaitu Yesus Kristus Tuhan, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat GSKI, baik itu Nginden, Manyar, Citra dan Sukomanunggal. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, bahwa engkau itu berasal dari Allah, anak-anakku. Engkau sudah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Oleh karena itu, roh yang ada di dalam engkau lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia. Mari di tengah situasi kondisi dunia seperti ini, jangan pernah takut, jangan pernah gentar, jangan pernah khawatir. Teladani Petrus. Dia tidak pernah takut. Di bawah tekanan, di bawah ancaman, bahkan aniaya, bahkan di dalam resiko dia kehilangan nyawa. Tetapi Petrus tidak takut. Kenapa? Karena roh yang ada di dalam dia lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita pergi memberitakan Injil keselamatan kepada bangsa-bangsa, kepada dunia, bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Mari, Immanuel, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.